Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah program K3 sesi ke-8 yang akan membahas tentang program manajemen stres di tempat kerja. Adapun capaian pembelajaran pada sesi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebutuhan program manajemen stres di tempat kerja, mampu menyusun perencanaan program manajemen stres, dan mampu membuat media promosi yang sesuai tentang manajemen stres ya di tempat kerja. Nah, rekan-rekan, stres ini kan sebetulnya merupakan respon alami tubuh ya apabila kita mendapatkan tekanan atau suatu tantangan begitu ya. Namun ada kala kaitannya antara stres yang kita dapatkan, yang kita rasakan ini berasal dari tekanan atau tantangan yang ada di tempat kerja. Maka apabila tekanan dan tantangan ini berasal dari lingkungan kerja, maka ini bisa kita kategorikan ke dalam stres kerja. Dan ini apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang tertentu ya, akan bersifat kronis dan bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental pekerja, sehingga kita memerlukan adanya satu upaya ya dalam bentuk program untuk mengelola stres kerja ini bagi para karyawan, karena tidak semua karyawan itu yang aware dengan stres kerja, sehingga ketika mereka mengalami gejala mereka rasa itu adalah gejala suatu penyakit gitu ya, padahal bisa jadi gejala tersebut adalah gejala stres yang muncul akibat adanya tekanan-tekanan tertentu dalam lingkungan kerja. Nah, di sini meningkatnya tuntutan pekerjaan dan persaingan di tempat kerja itu bisa menyebabkan peningkatan stres kerja. Kemudian dampak negatifnya apabila tidak dikelola dengan baik tadi bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental, atau bahkan mengganggu produktivitas kerja dan mengganggu hubungan antar pekerja ya. Kemudian di sini perlunya manajemen stres kerja yang efektif ya sangat penting agar tercipta kembali ya keharmonisan kerja di tempat kerja yang sehat dan tempat kerja yang produktif. Nah, tujuannya adalah tentu untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang sejahtera nantinya akan berdampak pada penguatan kinerja organisasi ya, apabila karyawan memiliki kesejahteraan yang baik, memiliki kinerja yang baik, produktivitasnya baik, maka dampaknya adalah menyebabkan peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan kinerja organisasi. Nah, di sini sebelum kita menetapkan jenis kegiatan yang akan dipakai pada program manajemen stres kerja, maka kita perlu menganalisis dulu ya, analisis kebutuhan programnya ya. Kita cari tahu dulu penyebab dari stres kerja yang banyak terjadi di lingkungan tempat kerja kita ya, itu disebabkan karena apa? Apakah karena beban kerja, tekanan waktu kerja ya, kemudian kurangnya dukungan, konflik interpersonal, atau adanya ketidakpastian kenaikan jenjang jabatan, atau bagaimana gitu ya. Kemudian setelah kita analisis ya faktor risiko stres di tempat kerja ini, kita kumpulkan gitu ya data-datanya melalui observasi, melalui wawancara, melalui survei kepada semua karyawan yang ingin kita jadikan sebagai sasaran program. Setelah itu kita kelompokkan ya hasilnya, kita kelompokkan apakah faktor-faktor tadi bisa nantinya kita urutkan begitu ya, mana yang menjadi prioritas untuk disegerakan ditangani dalam program manajemen stres kerja.